sebentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi. Nah, terima kasih atas partisipasinya. Ada 18 orang yang masuk hari ini. Nah, Bapak senang sekali bisa ketemu. Udah lama banget nggak ketemu. Jadi, ini pertemuan kedua kita ya. Nah, pada kesempatan ini, kita akan masuk ke pembahasan bab 4, yaitu mengenai strategi bauran pemasaran atau istilahnya marketing mix. Ya. Bapak share materinya ya. Bapak share dulu presentasi. Jendela saja. Kemudian ada di sini presentasi. Masih? Suara baik ya. Kemudian slide-nya kelihatan? Slide-nya kelihatan atau tidak? Kelihatan slide-nya? Kok nggak ada respon? Slide-nya kedengaran atau tidak? Apa kelihatan nggak slide-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Jelas ya? Bab 4 strategi bauran itu ya? Iya, Pak. Jelas. Gitu. Nah, bab 4 ini tentang strategi bauran pemasaran atau marketing mix. Ini bisa dibilang materi yang menurut Bapak itu paling penting di pemasaran. Nah, nanti pemasaran itu kaitannya ya ke sini semuanya, marketing mix. Nanti di kelas 3 pun, ujian pun yang ditanya lebih kepada ya marketing mix lagi, gitu ya. Jadi memang benar-benar harus kalian pahami mengenai marketing mix ini. Jadi Bapak sampaikan secara singkat, nanti kalian bisa baca bukunya di bab 4 itu mulai dari halaman 47 sampai dengan halaman Bapak 114 gitu ya. Nah, kalau nggak pun materi tentang marketing ini di internet sangat banyak sekali, gitu ya. Referensinya sangat banyak, bisa kalian baca sehingga menambah wawasan, gitu ya. Nah, kita mulai saja. Pertama, nah, apa sih bauran pemasaran itu atau marketing mix bahasa Inggrisnya? Nah, kalau di sini menurut Kotler dan Armstrong, bauran pemasaran itu adalah perangkat alat pemasaran yang taktis, gitu ya. Yang kemudian itu dapat dikendalikan. Apa yang dapat dikendalikan itu biasanya ada 4 ya, 4P istilahnya itu. Pertama produk, kedua P price, ya, kemudian ada promotion dan distribusi, gitu ya. Nah, ini dipadukan oleh perusahaan atau individu, gitu ya, untuk menghasilkan tanggapan atau yang keinginan perusahaan itu apa, gitu ya. Nah, dalam pemasaran itu untuk mencapai tujuannya, gitu. Nah, biasanya memang secara tradisional tadi itu disingkatnya menjadi 4P, ya, produk, place, price, dan promotion. Jadi ya, P itu produknya, kemudian place itu distribusi, price, harga, kemudian promotion. Ya. Nah, ini itu ya intinya ada 4 itu, tapi biasanya ada lagi sekarang itu ditambah lagi variabel-variabel pendukungnya. Seperti misalkan P, the people, kemudian ada lagi P1-nya, basic evidence, dan process. Nah, kalau digabungkan, itu dia menjadi apa 6P lah gitu ya. Jadi memang banyak banget. Nah, ini masing-masing nanti ada materinya gitu ya. Oke. Kita satu-satu ya. Nah, pertama adalah produk ya. Produk ini kalau menurut Alma di sini di bukunya ya, halaman 98 tahun 2000 itu produk adalah seperangkat atribut baik berwujud atau tidak berwujud. Nah, paham ya? Jadi bisa itu berwujud ataupun tidak berwujud. Nah, berarti ada yang bersifatnya barang, ada yang bersifatnya jasa atau layanan. Dan nggak kelihatan ya, tapi bisa dirasakan atau di manfaatnya bisa dirasakan.
Misalkan kalau barang bisa kita cicipi langsung, makan, minum. Nah, kalau misalkan pelayanan, misalkan pengiriman gitu ya. Kemudian kalau dokter itu juga jasa, termasuk guru itu juga jasa. Jadi tidak bisa dirasakan secara langsung, tapi merasakan manfaatnya gitu ya. Nah, termasuk di dalamnya ini ada warna, kemudian ada harga, kemudian tadi juga ada nama baik toko, pelayanan yang diterima oleh pembeli guna memuaskan keinginan gitu ya. Jadi memang tujuan dari produk ini, baik barang dan jasa, memang tujuan akhirnya adalah untuk memuaskan konsumen. Jadi kalau misalkan ada produk yang memang nggak memuaskan konsumen, ya pasti konsumennya nggak akan pakai lagi. Gitu. Itu intinya produknya. Gimana cara membuat produk yang bisa memuaskan konsumen. Nah, produk yang ditawarkan perusahaan itu harus disertakan dengan pelayanan ya, atau servisnya, gitu ya. Jadi bukan hanya kita mikirkan bagaimana cara buat produknya, tapi bagaimana cara juga cara servisnya. Jadi kalau misalkan perusahaan-perusahaan besar itu ada istilahnya after sales, gitu ya. Yang pelayanan purna jual kalau bahasa Indonesianya. Jadi misalkan kalau HP Samsung misalkan, nah di Singkawang itu ada service centernya kan resmi, gitu. Jadi di kota-kota besar dia sudah ada tuh. Nah itu salah satu pelayanan dari sebuah produk atau brand, gitu ya. Sama yang lain, misalkan makanan, gitu. Biasanya ada dia mencantumkan apa customer service-nya, customer call-nya. Jadi ada nomor telepon dicantumkannya, misalkan ada keluhan, gitu ya. Itu silakan telepon ini, bebas pulsa biasanya. Nah itu salah satu after sales-nya, untuk pelayanan dari produk tersebut. Nah, jenis produk ini bukan hanya berbentuk suatu yang berwujud, ya, makan minum tadi, tapi juga pelayanan jasa. Berarti tadi ya. Nah, lanjut. Nah, produk ini ada 5 tingkatan. Ini menurut Kotler. Yang pertama itu ada produk yang mempunyai manfaat inti atau core benefit, yaitu jasa atau manfaat fundamental uang benar-benar dibeli oleh pelanggan. Gitu ya. Jadi ada manfaat intinya. Misalkan makanan berarti untuk mengenyangkan gitu ya. Ada lagi yang namanya produk generik atau generik produk, yaitu versi dasar dari produk tersebut. Jadi asal mulanya gitu ya. Jadi kalau kita lihat generik ini identik dengan obat-obatan ya. Nah, jadi obat-obatan itu yang biasanya generik itu biasanya produk yang apa ya, lebih murah gitu ya dibandingkan produk yang di atasnya gitu. Jadi dasarnya belum dimodifikasi apa segala macam gitu. Kemudian ada produk yang dilengkapi. Nah, augmented produk yaitu dengan layanan dan manfaat tambahan. Nah, itu tadi. Jadi dari produk generik tadi yang hanya diciptakan itu saja, nggak ada pelayanannya. Nah, dilengkapi lagi. Nah, itu dia produk yang dilengkapi. Kemudian yang keempat ada produk potensial, yaitu produk tambahan transformasi yang kemungkinan akan dilakukan pada produk kemudian hari, gitu ya. Ini sering sekali kalau misalkan kita bicara mengenai handphone, gitu ya, itu ada sistem operasi ya kan. Misalkan kalau Samsung itu kan pakai apa Samsung ya? Kalau yang ingat yang paling banyak ya Xiaomi gitu ya. Xiaomi kan pakai MIUI berapa gitu ya, MIUI 10 atau MIUI 11 sekarang. Nah itu di suatu saat kan akan diupdate-nya lagi, naikkannya lagi versinya. Kalau misalkan Android sekarang udah Android 10, nanti lagi 11, 12. Nah, itu maksudnya produk potensial. Jadi, memang kalau kita sebagai konsumen, ini sisi konsumennya, jadi pilihlah produk yang memang itu nantinya bisa upgrade. Gitu intinya. Jadi, yang kita pakai itu tidak ketinggalan zaman gitu ya. Itu. Jadi, menguntungkan sekali kalau misalkan kita bisa beli produk yang produk potensial. Nah, yang terakhir yaitu produk yang diharapkan, expected produk, yaitu sekumpulan atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan atau disetujui pembeli saat mereka membeli produk tersebut. Nah, biasanya ini produk-produknya itu ya, custom ya. Kadang mereka ini udah ada dibuat produknya kayak gini, kemudian ya, kadang yang terima, oke terima, kemudian ada juga yang pengen dimodifikasi. Gitu ya, maunya seperti ini, maunya seperti ini. Nah, itu produk yang diharapkan. Atau paling tidak konsumen itu memberi masukan ke perusahaan yang nantinya perusahaan akan mengubah produknya sesuai dengan pesanan konsumen tadi. Gitu, 5 tingkatan produk. Sebelum kita lanjut,
kecepatan atau gimana? Silakan. Jadi kalau misalkan ada kurang jelas, boleh langsung tanya ya. Jangan nunggu apa. Terus silakan gitu ya. Silakan aja. Nah, lanjut ya. Jenis-jenis produknya. Nah, jenis produk ini itu kalau menurut Kotler, Mas ya, Kotler ini itu dibagi menjadi 3 ya, jenisnya. Pertama, barang yang tidak tahan lama. Jadi memang barang itu biasanya habis saja dikonsumsi gitu ya. Ya, makanan, minuman gitu ya. Kemudian ya sayur-sayuran gitu ya. Itu kan tidak tahan lama dia. Ya. Kemudian ada lagi barang yang tahan lama, yaitu wujudnya cukup lama gitu ya. Jadi barang ini memang tahan lama gitu ya. Biasanya barang yang non konsumsi gitu ya. Apalagi elektronik itu kan lama banget ya. Motor aja di atas 5 tahun masih hidup kan. Gitu. Nah terakhir ada yang namanya jasa. Nah jasa ini itu sifatnya cuma aktivitas, kemudian manfaat dan kepuasan aja yang bisa kita rasakan gitu. Ya, itu jasa. Oke, setelah produk, yang kedua, P yang kedua adalah price atau harga. Nah, di sini kalau menurut swasta, gitu ya, namanya swasta, seperti orang India ya. Nah, harga adalah sejumlah uang itu ditambahkan. Jadi, harga adalah sejumlah uang yang ditambahkan beberapa barang kalau mungkin ya yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Jadi harga itu untuk menilai sebuah produk gitu atau jasa gitu ya. Yang kemudian itu ya bisa dikombinasikan apakah nanti produk plus jasa gitu ya, lain lagi harganya gitu ya. Sedangkan kalau menurut Kotler, harga itu adalah satu-satunya elemen dalam bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Maksudnya memang kalau kita dari sisi pengusaha yang memang yang menghasilkan itu yang ini dia harga ini. Nah, jadi dari 4P itu cuma satu ini yang untuk pengusaha, feedback itu kembali ke pengusaha. Hanya harga inilah yang akan kembali kepada produsen atau pengusahanya gitu ya. Nah, dan merupakan suatu dari elemen bauran yang paling fleksibel. Artinya fleksibel, dia dapat naik turun yang ya tergantung ada harga itu tergantung mata uang ya, kurs. Misalkan dia barangnya barang impor, berarti dia dihargai melalui dolar gitu ya. Misalkan dolarnya naik juga harganya gitu ya. Bahkan sekarang BBM juga ya, Pertalite ya, premium itu kan berdasarkan harga dunia. Jadi kadang harga itu cepat fluktuatif gitu ya. Nah, kemudian dia itu selain fleksibel ya juga mudah diubahnya gitu ya. Kalau di swalayan gitu ya, bisa hari ini harganya 9.000, besok naik ke 9.500 sampai kita sadari karena malamnya mereka ganti labelnya gitu ya. Atau enggak, kalau modern sekarang enggak ada labelnya sama sekali. Jadi label itu cukup satu harganya ditempel di depan gitu ya. Nah, kadang itu yang kadang tertipu gitu ya. Jadi harganya itu tulis 9.000, enggak labelnya di produknya, kemudian dia kita setor ke kasirnya, kemudian diceknya harganya udah naik tuh 10.000, dia nggak kasih tahu kecuali kita yang cek satu-satu gitu kan. Nah, itu memang harus teliti gitu ya. Nah, di harga ini yang cepat diubah. Ya. Pakai komputer kayak tekan aja harganya langsung berubah. Gitu ya. Nah, kemudian di harga ini itu ada 6 prosedur menetapkan harga. Ya. Nah, pertama itu kita harus menetapkan tujuan dulu. Tujuannya apa? Apakah tujuan kita itu hanya untuk mendapatkan keuntungan margin yang kecil, tapi lakunya banyak? Ada kayak gitu kan? Jadi enggak apa deh, harga ini murah, tapi nanti yang beli banyak. Nah, kayak gitu kan? Atau kebalikannya, kita pengen harganya tinggi, gitu ya, biar untungnya besar. Tentunya yang belinya nggak banyak tuh yang kayak gitu ya. Nah, masing-masing punya plus minusnya. Kemudian tentukan juga permintaannya. Jadi kalau bisa kita bisa lihat dari sisi konsumennya, kira-kira kalau barang ini berapa sih yang minatnya gitu ya. Nah, bisa di riset pasar istilahnya, nanti mungkin ada materinya ya. Kemudian yang paling penting itu perkirakan biayanya.
Jadi biayanya, kemudian dianalisis biayanya, harganya, kemudian harga pesaing juga harus diperhatikan. Jadi kita membuat produk itu biaya yang dibutuhkan berapa? Gitu. Setelah dapat, diakumulasikan, ditambah-tambahkan, gitu ya, ternyata dapatlah harganya sekian. Habis itu lihat lagi kompetitornya. Yang jual itu kan nggak mungkin satu kan. Sekarang itu kan nggak ada lagi yang monopoli istilahnya. Hanya dia saja yang jual, kecuali BBM gitu ya. Jadi barang apapun sekarang udah ada tuh kompetitornya. Pasti ada 2, ada 3. Ya. Kalau udah laku tuh nambah lagi banyak tuh. Jadi kita harus lihat harga pesaingnya gitu ya. Kemudian kelima, pilih metodenya, penetapan harganya gitu ya. Metode yang tepat dan bagaimana. Ya. Kemudian setelah itu terakhir barulah kita tentukan harga akhirnya berapa. Gitu. Panjang ya, ada 6. Menurut Kotler. Nah, P yang ketiga adalah place atau tempat atau lokasi. Gitu ya. Nah, ini bagi perusahaan, lokasi itu bermakna sebagai tempat di mana jasa tersebut tersedia, gitu ya, atau untuk berjualan gitu, selain jasa. Nah, lokasi yang baik adalah lokasi yang mudah dicapai tanpa memerlukan biaya yang besar dan jangka waktu yang lama untuk mencapainya. Artinya memang place ini, tempat ini harus strategi. Strategi itu misalkan dia mau bangun minimarket, gitu ya. Jadi kita harus cari tempat yang benar-benar dekat tempat tinggal orang yang ramai, gitu ya. Jadi bisa dekat. Kemudian pastinya di tepi jalan, akses jalan besar, gitu. Mungkin jalannya di gang, gitu ya, nggak kelihatan, beda. Ya, kecuali tadi fungsinya untuk gudang ya, gudang nggak perlu di dekat ini aja, penting ada jalan besar, bisa simpan gudang di situ ya, itu. Atau enggak kita place atau numpang gitu ya, jadi nggak mesti kita punya tokonya gitu ya. Sekarang kita jualan produk kemudian kita tumpahkan ke toko, intinya kita pilih toko yang lokasinya juga bagus gitu, supaya nanti barang kita laku. Itu mestinya place. Sekarang kalau di zaman sekarang place juga sifatnya bukan bersifat itu ya, ada itu barangnya ya, tapi bisa juga barangnya tidak ada. Jadi sekarang kan udah ada online gitu ya. Kalian juga sekarang namanya bukan lagi pemasaran atau dulu tata niaga, sekarang kan namanya bisnis daring. Daring itu kan dalam jaringan. Artinya memang tujuan sekarang itu udah jauh berubah gitu ya. Sekarang ini lebih banyak orang jualan itu kan secara online. Jadi lapaknya itu nggak abstrak gitu ya, nggak kelihatan. Tapi ada jualan barang gitu ya. Nah, apakah dia cuma reseller ya, nggak mesti punya barangnya sekarang gitu ya. Nah, itu dia. Lokasi. Nah, dan juga kalau misalkan online berarti lokasinya apa? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Kalau online berarti lokasinya di mana? Yo, BDP 2, diam semuanya. Nggak ada yang bisa jawab? Nggak ada? Jackson? Ayo Jackson. Kalau bersifatnya maya atau online, berarti lokasi itu di mana? Ayo Bapak tunggu. Gimana Jackson? Nggak kedengaran? Sesuai dengan tempat tinggalnya. Sesuai tempat tinggal kita. Oke. Ada yang lain? Yo, jangan takut-takut. Jangan malu. Nggak kelihatan juga mukanya. Oke. Amelia? Gimana Amelia? Kalau tempat, misalkan dia online itu maksudnya gimana? Di mana tempatnya? Aplikasi. Oke, lebih tepatnya, Nyepkin? Aplikasi. Iya, benar, aplikasi. Kalau Bapak nilainya aplikasi itu di handphone. Tempatnya di handphone? Di rumah. Oke, di rumah, Julius. Ada yang lain lagi?
Ayo, gimana? Tempat jualan online itu di mana sih? Di Shopee. Nah, salah satunya Shopee. Apalagi? Tokopedia. Nah, itu ya Tokopedia. Nah, itu dia maksudnya ya. Jadi maksudnya kalau misalkan tempat, ya kalau misalkan tempat itu toko gitu ya, toko kita. Jadi kalau dia sifatnya langsung atau ada gitu ya, nyata, berarti kan ada toko-tokonya, ada bentuk bangunannya segala macam. Nah, kalau dia online berarti tempatnya emang nggak kelihatan juga. Jadi biasanya dikumpulkanlah dalam bentuk marketplace. Jadi marketplace itu ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, macam-macam, ya. Kita juga bisa jual langsung, gitu ya, direct, ya, menggunakan alat bantu misalkan Facebook, marketplace, gitu ya. Kemudian sekarang juga macam-macam, jadi Instagram pun bisa jualan, gitu ya. Nah, itu dia maksudnya. WhatsApp pun bisa jualan, gitu ya. Nah, jadi itu nggak ada kelihatan tempatnya, tapi alat yang kita gunain tadi atau marketplace-nya, gitu ya. Jadi place ini udah bergeser nih, jadi yang barang nyata dengan yang barang tidak nyata jadinya, gitu ya. Tapi ada barangnya, gitu kan? Itu ya, in place. Nah, kalau kita kembali ke materi, menurut Lupiondi itu ada 3 jenis interaksi yang mempengaruhi lokasi itu. Jadi interaksinya. Tentunya interaksi antara konsumen dengan produsen ya. Pertama, konsumen mendatangi si pemberi jasa atau yang berjualan gitu ya. Jadi kita yang datang. Oke, yang kedua, pemberi jasa yang mendatangi kita. Berarti dia yang menawarkan produknya ke kita. Misalkan sales apa semacamnya kan datang ke rumah kan nawarkan barang gitu ya. Yang ketiga adalah pemberi jasa dan konsumen tidak bertemu secara langsung. Nah, ini dia nih ya, secara langsung berarti menggunakan perantara. Perantaranya dalam konsep di sini adalah online ya, dalam jaringan tadi itu, daring gitu ya. Nah, daring bisa macam-macam alatnya gitu ya. Nanti kelas 11 nanti kan ada mata pelajaran namanya bisnis online gitu ya. Kebetulan salah satu pengajarnya Bapak gitu ya, sama Pak Winarno gitu ya. Ya, kalau dapat bergabung berarti kita ketemu lagi. Kalau enggak berarti ya bisa ketemu di mapel lain atau gimana gitu ya. Gitu. Oke ya. Kemudian kita lanjut. P yang terakhir adalah promotion atau promosi. Ya. Sepertinya kurang ya. Baru 3 ya. Oh, sudah 4 ya. Plus sudah tadi ya. Oke. Nah, promosi menurut Kotler dan Armstrong, gitu ya, promosi itu aktivitas yang mengkomunikasikan keunggulan produk dan memujuk pelanggan, ya, sasaran nih maksudnya nih, sasaran berikutnya, gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita itu mengkomunikasikan ya, produk kita kepada konsumen dan memujuk mereka untuk beli produk kita, itu udah intinya. Nah, ujung tombak kegiatan pemasaran ini dia promotion. Jadi kalau misalkan kita di bagian promosi itu kita yang paling menentukan dimanapun dia, gitu. Jadi kalian bayangkan misalkan kalian tugasnya misalkan di EPF misalkan, kalian tidak pernah melakukan promosi gitu ya. Nah, itu nggak bakal ada orang yang pinjam ke kredit ke EPF. Jadi promosi ini adalah ujung tombaknya. Jadi bagaimana caranya orang bisa kenal produk kita, kemudian bagaimana caranya kita membujuk orang untuk beli produk kita, nah itu dia. Nah, biasanya orang itu bisa kenal dengan sales, ya, salesman, sales girl gitu ya. Itu dia. Jadi pekerjaan itu pekerjaan yang paling penting dan gajinya pun itu sebenarnya yang paling besar. Jadi gaji seorang sales itu gaji yang paling besar karena dia target istilahnya ya, ada targetnya sekian udah sampai targetnya dapat bonusnya gitu. Namun pekerjaan ini yang selama ini yang mungkin dianggap orang ini ya nggak senang gitu ya, termasuk Bapak mungkin ya, dari Bapak datang sales ke rumah itu males gitu ya, kadang ditutupi pintu gitu ya, kayak itu dia ya. Nah, jadi tapi sekarang kan nggak mesti datang lagi kan, nggak datang ngedor pintu apa macam nggak. Sekarang bisa dengan media, kita dengan mudahnya mengkomunikasikan itu, ya keunggulan produk kita apa, ya dari iklan, ya dari endorse,
macam-macam. Itu bentuk-bentuk promosi. Ini sepertinya nanti akan lebih banyak materi tentang promotion gitu ya. Tapi tentunya bukan di semester ini sepertinya. Nanti lebih banyak pemecahan-pemecahannya di semester-semester berikutnya gitu ya. Nah, kalau menurut PIN ya, program komunikasi promosi itu terdiri dari 4. Yang pertama tentunya, jadi jangan babi buta. Jadi mentang-mentang kalian punya produk, kalian promosikan semua segmen, salah tuh. Gitu ya. Ingat yang bab kemarin segmentasi, bahwa kita tuh harus tentuin dulu target kita siapa. Misalkan kalian buat itu untuk anak SMA, anak SMK, berarti jelas tuh produk targetnya adalah anak SMA, SMK. Jadi jangan sampai produk itu salah segmen. Oh ternyata ini kan segmennya kayak SD, ya nggak cocok barangnya, gitu ya. Gitu. Jadi tepat sasaran. Kemudian tujuannya apa sih promosi tadi? Tujuannya apakah tadi cuma mengkomunikasikan informasi, apakah tadi untuk membujuk pelanggan, ya. Kedua untuk mencari minat pelanggan, itu beda-beda tujuannya. Nah promosinya pun berbeda-beda juga gitu. Nah, ini kalau di kelas 3 itu direct tuh. Jadi tugas akhirnya itu kalian disuruh ke depan, kemudian kalian promosikan produk yang mau kalian komunikasikan. Nah, itu ya. Dan memang apa lihat dari kelas 3 yang ini tahun ini itu kurang skill untuk kemampuan dia itu untuk komunikasi di depan kelas, ngomongin produknya. Kadang dia nggak nguasain produknya apa, kemudian dia komunikasinya nggak bisa. Bahasa Indonesia nggak lancar, kemudian takut-takut, nggak percaya diri, itu dia. Itu yang anak BDP apa rasa ya. Jadi kalau misalkan tetap rasa langsung nih, misalkan kita langsung nih, Bapak tuh lebih banyak ngajarin kalian ngomong di depan, berani sendiri-sendiri. Pertama mungkin kelompok 3 orang, lalu ke depannya seorang-seorang, gitu ya. Jadi anak BDP itu harus pertamanya lebih kritis daripada dengan anak siswa jurusan lain. Banyak kalau bertanya, jangan diam. Karena Bapak itu juga pandai salah. Ya. Kurang juga ilmunya. Kalian kalau misalkan baca ini duluan, kan udah tahu duluan. Bapak ini tahu karena Bapak baca duluan. Gitu. Kemudian kalau kurang jelas, tanya. Gitu. Karena dengan itu, nanti kalian membangun komunikasi kalian. Lebih baik gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ini ya, pengembangan pesan. Kemudian yang keempat adalah seleksi, bauran komunikasinya. Gitu. Nah, masih menurut PAIN, ya, promosi itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mendongkrak penjualan. Jadi memang tujuannya adalah gimana caranya promosi yang dilakukan itu membuat barang kita laku kan? Itu dia. Macam-macam tekniknya gitu ya. Nah, ada 3 alat yang menurut PAIN di sini. 3 alat. Pertama pelanggan, kemudian dikasih produk secara gratis ya. Banyak banget kayak gini ya. Dikasih sampelnya, kemudian didemonstrasikan gitu ya. Kalau dulu sekarang udah pandemi nggak ada lagi ya. Kalau dulu misalkan ada acara di mall atau di GOR, apa kayak nyebutnya di GOR itu, lapangan sepak bola itu ya. Nah itu, pasti ada tuh orang lagi promosi itu di depan tuh. Dia mendemokan produknya kayak gini nih. Kalau direndam jamnya nggak mati nih gitu ya. Nah itu demonstrasi tuh. Gitu. Ada dikasih gratis, misalkan dia jualan yang makanan, itu dikasihnya gratis. Nah, itu salah satu teknik promosinya. Atau dikasih kupon. Nah, ini banyak banget kalau online, gitu ya. Apalagi Bapak, kalau seringan belanja online, gitu ya. Apa cari yang kupon, gitu ya. Ada potongan, diskonnya, kuskinnya, gitu. Nah, gitu ya. Kemudian ada lagi apa? Hadiah, ya. Kalau kue anak-anak itu apa? Paling senangnya ada hadiahnya di dalamnya. Itu benaran tuh. Jadi kalau anak Bapak itu beli tuh, ya cari yang ada hadiahnya ya gitu. Cari hadiahnya bukan enaknya gitu ya. Kalau misalkan di masa kalian mungkin cari enaknya. Kalau Bapak lebih ke ini ya, sehat. Jadi udah lain. Kalau udah umur macam Bapak itu bukan lagi mikirnya kenyang, bukan lagi mikirnya enak, tapi mikirnya sehat. Gitu. Jadi beda ya, beda jaminan. Kemudian ada lagi jaminan. Jaminan apa itu? Garansi. Ya. Misalkan kita beli produk handphone, garansinya setahun. Ada yang garansinya 3 tahun ya. Nah, itu berpengaruh tuh secara psikologi, pasti kita milih garansinya lebih lama dong, gitu.
beli lampunya garansi 1 bulan, beda dong dengan yang garansinya 1 tahun misalkan. Gitu. Harganya pun jauh biasanya, gitu ya. Itu dia. Kemudian bisa dilakukan oleh perantara. Nah, perantara di sini dia biasanya sama dia konsepnya, ya, menawarkan barang secara gratis, ada diskonan, ya. Kalau misalkan di toko-toko otomatis dia diskon, ya. Kalau kita pergi ke mall, oh itu pasti tetap diskon, ya. Jangankan ke mall, ya, ke Indomaret, Alfamart itu pasti ada diskonnya atau potongan harga, itu dia, ya. Kemudian bisa juga disampaikan oleh wiraniaga atau sales, gitu ya. Biasanya dia nawarkan bonus, ya, beli 1 gratis 1, ya, beli 2 gratis 1, macam-macam, gitu ya. Ada penghargaan, ada kontesnya. Kalau misalkan dia bisa dikonteskan, kan kalau dulu tuh produk susu bayi, gitu ya. Nah, itu dikonteskan, bayi ini sehat, gitu ya. Jadi biar susunya tadi laku, gitu ya. Padahal belum tentu juga yang dikonteskan bayi yang ikut kontes itu minum susunya, gitu ya. Nah, hadiah itu enggak, gitu ya, untuk memiliki kinerja yang terbaik. Jadi memang salesman yang bekerja lebih giat itu tentunya dapat bonus yang banyak di sini, ya. Bonusnya banyak. Gitu. Itu kemudian, nah, tadi kan kita udah 4P kan. Tadi kan ada price, promotion, gitu ya, flash. Apalagi satunya? Ayo. Sekarang Jennifer, coba. Tadi 4P apa aja, Jennifer? Apa mau tahu nih? Tadi dengar atau enggak? Ayo, Jennifer. Tidur sepertinya, ya. Kok nggak ada respon? Ayo. Jangan takut salah, nggak apa-apa. Nggak ada orangnya, berarti Bapak kick aja ya. Bapak keluarkan. Ada, Pak. Oh, ada. Oke. Ayo, apa? 4P, masih ingat? Produk, Oke, 1. promosi, Oke, harga. harga. Produk, promosi, harga. Ayo, 1 lagi apa? Tempat kita jualan, ya? Lokasi. Iya, benar. Lokasi atau place, ya. Nah, makasih Jenny. Sama-sama, Pak. Iya, ya. Jadi 4P ya. Nah, selain 4P, tadi kan ada tambahannya lagi tuh. Ada tambahannya, ada namanya people atau orang. Memang bagi Bapak sampai sekarang, walaupun udah di zaman teknologi yang luar biasa ini, yang dimana peran manusia itu bisa tergantikan oleh teknologi, ya, bisa digantikan oleh mesin, ya. Ya mungkin suatu saat kita nggak ada lagi kerja apa ya yang sifatnya kasar ya, karena mesin itu sudah bisa gitu ya melakukannya. Malahan mesin itu lebih teliti daripada manusia gitu ya. Misalkan buat komponen televisi gitu ya, itu kan kecil-kecil banget. Atau komponen HP itu lebih kecil lagi. Kalau dulu kan itu kan disolder manual oleh manusia ya, itu ada errornya itu sekian persen gitu. Kecuali udah ahli lah gitu ya, dia masang komponen-komponen kecil itu bisa. Nah sekarang itu kemungkinan kedepannya ya semuanya dikerjakan oleh robot. Robot itu ya teliti dia sesuai dengan apa yang diprogramkan oleh pemrogramnya gitu ya. Jadi suatu saat mungkin 10 tahun, 20 tahun yang akan datang itu memang pekerjaan lebih banyak digantikan oleh robot. Karena robot tuh nggak pernah demo. Nggak bisa kan robot demo ya. Tinggal di on off aja mati dia gitu ya. Makanannya cuma oli aja sama listrik gitu ya. Kalau manusia ini banyak lah minta cuti lah, sakit lah ya. Pertemuan kayak gini aja, Pak izin Pak gitu ya, ngasuh. Pak izin Pak, nggak leletnya nggak, internetnya nggak ada. Macem-macem lah izinnya gitu ya. Nah kalau robot enggak gitu, paling enak gitu ya. Tapi memang manusia itu bakalan nggak tergantikan dan nggak mungkin gitu ya bagi Bapak nggak kepikiran bisa walaupun sekarang udah ada AI itu ya, artificial intelligence
Karena yang buat AI itu juga manusia. Berarti artinya manusia itu lebih tinggi daripada robot tadi. Kecuali film animasi lah ya, film-filman aja gitu ya. Pemerasa belum bisa nih, ya. Jadi memang orang ini menjadi aspek utama dimanapun dia. Itu termasuklah di ini 4P ini. Nah, jadi di dalam selain 4P tadi, gitu ya, itu ditambahkan lagi ada namanya people atau orang. Nah, orang di sini maksudnya adalah SDM istilahnya ya, sumber daya manusia itu dikembangkan, dipelihara agar memang memberikan sumbangsih kepada perusahaan. Nah, gitu ya. Terutama service. Gimana kalau kalian servis dilayani oleh robot? Walaupun sekarang udah ada katanya pelayan kafe menggunakan robot gitu ya. Tapi rasanya nggak asik aja kalau misalkan robot yang melayani kita. Lebih senang kita ditanyain oleh orang gitu ya. Karena kita merasa kita orang gitu kan, masa dilayani robot gitu ya. Jadi memang servis itu bisa. Bapak paling kesal, misalkan kita itu dilayani, kita kan customer service itu kan bisa chat kan, chatting istilahnya gitu. Kita dilayani oleh robot, oleh bot misalnya gitu. Apa paling kesel loh? Karena dia nggak bisa menjawab apa pertanyaan kita. Gitu. Apa kita ketik itu, selamat siang, nah, mungkin bisa jawabnya, oke selamat siang, gitu ya. Kita tanya apa, dia jawabnya apa, itu robot itu. Jadi kalau misalkan bukan manusia, dia bisa merespon apa keinginan kita. Jadi memang pelayanan itu memang harusnya adalah human, ya, people. Itu nggak mungkin bisa tergantikan, ya. Oke, jadi people ini. Jadi kalau misalkan dari segi pelayanan, service, ya, di sini menurut Nasution itu pelayanan adalah suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh perusahaan atau perseorangan, ya, akibat dari pemasaran dilakukan dengan maksud agar konsumen atau pelanggan tadi mendapat kepuasan ketika membeli produk atau mengkonsumsi produk yang kita konsumsi atau kita sediakan gitu ya. Nah, itu dia tujuannya. Jadi intinya emang customer service itu emang harusnya robot. Kecuali emang udah di luar jam kerja, misalkan jam operasionalnya jam 9 sampai jam 9 malam. Kita chattingnya jam keawalan, jam 7 kita udah chatting. Apa sih yang jawabnya robot, bukan lagi manusia. Gitu ya. Sekarang ini sampai pun kemarin Bapak di telepon Shopee, gitu ya. Apakah Shopee benar-benar di telepon, ternyata apa? Robotnya gitu ya. Cuma ngingetin untuk bayar tagihan gitu ya. Waduh, bilang kan. Apakah tidak ada manusia lagi ya? Jadi direkam, kemudian ditelepon secara otomatis, kemudian suara rekamnya diputar lagi gitu ya. Ya maksudnya biar hemat memang gitu ya. Tapi ya semestinya harus dilayani secara baik gitu ya. Tentunya dengan servis. Nah, tentunya orang yang bisa melayani itu orang yang terdidik, terlatih gitu ya, terampil. Ya mesti orangnya itu harus cakap juga, penampilannya baik, itu ya customer service ya. Kemudian selain ada people, ya, ada juga namanya proses. Jadi nggak apa ya, kita buat produk, kemudian kita promotion, kita jalankan 4P tadi, maksudnya tiba-tiba sukses enggak. Jadi ada proses. Ya. Jadi produk-produk besar sekarang yang terkenal itu semuanya melalui proses. Jadi proses ini adalah cara kerjanya perusahaan, gitu ya. Gimana caranya memberikan pelayanan atau menyediakan pelayanan kepada konsumen, ya. Jadi kalau menurut Ciptono, ya, proses itu adalah perusahaan jasa yang superior. Jadi proses itu diawali dari konsumen masuk hingga keluar dari perusahaan. Nah, ya, ini jasa ya. Jadi proses kerja di sini menyangkut kecepatan, kemudian ketepatan kerja. Jadi mekanismenya juga harus puas. Jadi Bapak agak ini ya, agak bukannya kritis, tapi memang kayak gitu, kita harus kritis terhadap apa yang terjadi ya di aktivitas kita. Bapak paling senang kalau misalkan Bapak pergi ke kantor, ini publik ya, pelayanan publik, BPJS Kesehatan. Itu cepat banget tuh. Jadi ketika Bapak datang di sana udah disambut oleh satpamnya ramah, menghampiri kita gitu ya. Selamat pagi Pak, ada yang bisa kami bantu? Seperti itu kan, nggak bisa dilakukan robot ya. Datang, oh saya pengen ini,
Oke, disebutkannya ini syaratnya Pak, kita tanya, dijawab secara jelas. Kemudian udah jelas, kita suruh masuk. Ada lagi yang nanya lagi, oke, syaratnya udah lengkap, Bapak silakan tunggu di sini. Kemudian nomor antrian pun diambilkannya. Jadi nggak mesti kita harus ambil nomor antrian gitu ya. Sampai sebentar, antrian, duduk sebentar aja, nggak sampai 1 menit dapat dipanggil, kemudian udah jadi. Ya, barangnya itu kartunya pun udah jadi, gitu ya, udah disiapkannya dari awal, nggak perlu nunggu lama-lama. Gitu, jadi proses atau mekanisme itu orang mau itu sekarang serba cepat gitu. Jadi nggak mesti ribut. Misalkan bayar pajak motor, ribut banget tuh ya. Harus ngantri lah gitu ya, nunggu lagi pegawai banknya lah belum datang, macam-macam. Ya, padahal bisa saja sekarang online, tinggal bayar aja pajak kan gitu. Kalau minta nanti ngambilnya bisa aja pakai kirim atau gimana. Atau ubah aja sifatnya elektronik. Gitu. Jadi lebih praktis gitu ya. Jadi harus direpotkan. Kalau misalkan bisa gampang, untuk apa direpotkan gitu ya. Nah, apalagi sekarang kan sifatnya otomasi. Jadi nggak model lagi pakai antrian gitu ya. Kalau bisa cepat gitu ya. Gitu ya. Jadi memang harus kita melayani itu harus tersistematis. Ada prosesnya cepat gitu. Nah, yang terakhir ada lagi namanya bukti fisik atau physical evidence. Jadi maksudnya adalah tempat atau bukti fisik suatu sifat marketing yang tidak dapat dan ubah-ubah gitu ya. Jadi tidak tetap. Jadi memang marketing itu tidak tetap, tidak stagnan, ya, tapi dinamis dia, tidak statis. Nah, kita di sini seorang manajer lah sebutnya ya kalian ya, manajer pemasaran itu harus mampu memberikan kepuasan pada pelanggan atau konsumen. Nah, jadi memang perusahaan atau kita nanti personal itu tidak menjual produk secara sembarangan, sembrono ya. Jadi dia harus mampu menjual atau membeli produk itu yang bermutu ya, dalam waktu yang tepat dan harganya yang layak gitu. Di tempat yang menyenangkan. Jadi memang kalau bentuknya fisik ya. Jadi kalau misalnya bentuknya fisik memang selain pelayanan itu tempat juga harus bagus gitu ya, layak, kemudian menyenangkan, ya, segar gitu ya. Kadang orang sekarang mikirnya lagi bukan murah, bukan lagi enak gitu ya, tapi suasana gitu. Jadi orang sekarang tuh cari suasana yang bagus. Males nih ke kafe-nya gitu-gitu aja. Ada kafe baru buka nih, lain suasananya pindah gitu ya. Atau mau makannya di tepi pantai, gitu ya. Atau makannya di atas bukit gitu ya. Macam-macam gitu ya. Jadi cari suasananya, sebenarnya tempat yang enak aja gitu. Kalau misalkan mau yang murah gitu ya, saya coba aja tuh ngantrinya minta ampun gitu ya. Pelayanannya pun kurang, lama banget nunggunya gitu ya. Jadi memang harus ada bukti fisiknya, physical evidence-nya kalau untuk usaha itu gitu ya. Itu untuk materinya. Nah, sekarang kita masuk ke tugas. Tugasnya belum Bapak tugaskan. Cuman sekarang Bapak jelasin aja dulu. Gitu ya. Nah, tugasnya ini itu berkelompok. Satu kelompok itu 3 orang. Jadi kalau kalian 36, berarti ada berapa kelompok? Halo? 12. Oke, mantap ya. Jadi ada 12 kelompok. Nah, kelompoknya jangan tanya ke Bapak. Jadi kelompoknya kalian harus buat sendiri. Bapak mau lihat nih, siapa yang cepat gitu ya buat kelompoknya gitu. Nah, kemudian nanti tugasnya itu tentunya dikerjakan secara berkelompok atau berkolaborasi gitu ya. Jangan sampai satu aja temannya ngerjain, kasihan gitu ya. Tugasnya nanti Bapak akan keluarkan dulu sini, oke. Cara kurang ya. Gitu ya. Nah, tugasnya itu mengenai promotion. Cuman belum Bapak susun tugasnya, yang pastinya halaman depannya yang kalian kerjakan ini dulu. Gitu. Nanti ngerjakannya secara live, jadi kalau bisa, kalau memungkinkan, kalian kerjakannya menggunakan komputer. Walaupun tidak bisa menggunakan handphone, apa rasa
Kalau kelas 11 kemarin rasanya ada juga yang menggunakan handphone, nggak ada yang ngeluh, tapi berarti bisa gitu ya. Bapak sih belum coba menggunakan handphone gitu ya, karena mata Bapak ini plus, jadi kalau mandang kecil tuh nggak kelihatan gitu ya. Dekat lagi, aduh, nggak nampak. Jadi Pak sukanya menggunakan laptop ya atau komputer di rumah gitu ya. Nah, pertama nanti akan Bapak buatkan seperti ini. Nah, ini ada kelompok 1, Bapak buatkan, nanti Bapak buatkan kelompok 2, kelompok 3, seterusnya gitu ya. Nah, jadi misalkan di sini kelompok 1 pertama yang kalian lakukan adalah menambahkan foto dan nama di sini. Gampang ya? Udah pernah atau belum? Sambil belajar ya, nggak apa ya. Ini namanya aplikasinya apa? Ada yang tahu? Aplikasi yang apa gunain sekarang? Ayo, ada yang tahu nggak? Ya? Nggak ada yang tahu? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Aduh, ini anak zaman sekarang nih, tinggal zaman nih. Jadi yang sekarang apa guna ini namanya Google Slide. Ya. Jadi kalau di Microsoft namanya Microsoft PowerPoint. Kalau itu namanya Google Slide. Google Slide ini digunakan untuk membuat presentasi. Tadi kan udah tuh kita buat presentasi kan. Nah, ini kan. Ini apa bikin nih? Kalau kelas 11, kelas 12 itu apa suruh bikin slide. Kalau kelas 10 enggak deh karena rasanya banyak yang ngeluh. Kemarin Pak cobakan di kelas BDP 1 untuk simulasi, mereka bingung gimana Pak katanya. Ya, jadi ujung-ujungnya apa nggak bisa di kelas 10 ya. Pemahamannya masih belum bisa. Kelas 11 saja mau pakai ditegur lagi. Oh, nanti enggak kerjain, bawa dikerjainnya gitu ya. Gitu. Karena malu biasanya kelas 11 itu. Kalau nggak bisa itu malu. Bagi Bapak sih nggak perlu malu ya. Bapak juga kalau salah ya minta maaf gitu ya. Pak ini salah Pak, gini kayak gini. Oke ya, sip gitu ya. Terima kasih ya. Jadi sama-sama belajar. Jadi guru itu kan sekarang perannya bukan lagi untuk ngasih materi. Ini kan cuma penyampaian saja. Nanti kalian yang lebih mengembangkannya. Nanti yang keluar soalnya bukan hanya di sini, tapi di buku, kemudian di artikel juga. Jadi kan harus banyak lebih membaca mengenai marketing mix, gitu ya. Itu. Nah, ini namanya Google Slide. Kembali lagi ke sini, Google Slide. Nanti kalian bikin tugasnya di sini, melanjutkan ini, gitu ya. Nah, Bapak akan kasih contoh ini. Yang pertama adalah kelompok 1. Kita masukkan dulu gambarnya. Contoh aja ya. Apa nggak ada gambar dulu gambarnya? File atau sisipkan ya, sisipkan atau import. Nah, kelihatan atau enggak? Kecil banget. Coba zoom. Oke, kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, di atas ini ada menu-menunya. Kalian kemudian sisipkan, atau kalau kalian pakai bahasa Inggris berarti dia pakai import namanya. Kebetulan Pak setting bahasa Indonesia. Dari kemudian gambar. Nah, karena gambar Bapak itu ada di komputer, berarti dari komputer. Kalau misalkan dari internet, berarti internet gitu ya. Nah, apa dari komputer, kemudian muncul, bisa Pak nyimpannya itu di picture nih. Oh, kebetulan cuma foto anak Bapak dan nggak ada foto siswa. Oh, nggak ada. Ya, apa ya? Oh, pakai yang latar belakangnya polos ya, biar nggak kelihatan background-nya. Open. Kita lihat, oh, udah ada. Kemudian dikecilkan. Nah, seperti ini, kecilkan. Ini kan petak ya. Kalau dimasukkan di sini kan jelek kan jadinya kan. Bapak mau crop. Cropnya nanti ada menu. Kemana dia? Bentar. Bapak kecil lagi. Oh ya di sini. Nah, ya. Nah, Bapak akan crop. Nah, crop itu apa bahasa Indonesianya? Crop. Di sini ada lambangnya kan?
Oh, pangkas ya, ada pangkas gambar. Tapi apa akan gunakan di sebelahnya ada selubung namanya, selubungi gambar. Nah, klik selubungi, kemudian dapat mau bentuknya adalah bulat juga. Maka akan dia bentuknya bulat ya. Oke, baru kita masukkan kecepatan. Ulangi lagi. Bisa? Bisa ya? Gampang ya? Seperti itu jadinya, tinggal dirapiin aja. Kemudian di bawahnya kasih nama kalian. Ya, misalkan nama Bapak ya. Nah, itu. Jadi nanti kelompok 1. Berikutnya masukkan lagi kelompok 2, kelompok 3 gitu. Nah, nanti akan dapat tambah di bawah. Nah, di sini untuk kelompok 2-nya ya, Bapak akan copy, masukkan ke sini. Nah, ini Pak aku ya. Tenang saja, Pak akan buatkan. Ini kelompok 2. Seterusnya gitu aja. Gitu. Oke. Gimana? Ada masalah? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Itu aja dulu tugasnya. Gitu. Kalau segitu aja nggak apa-apa, masih gitu aja dulu gitu ya, pelan-pelan. Nanti hari apa kita ketemu lagi, kita meetingnya tiap hari Selasa ya, hari Selasa. Nanti hari Senin kan ada pertemuan kan, Senin itu akan Bapak cek siapa yang belum ketemu kelompoknya, gitu ya. Nanti hari Senin akan Bapak tambahkan tugasnya. Jadi di minggu depan, hari Selasa, akan Bapak tambahkan tugasnya. Jadi minggu ini, cuman kalian cari kelompok aja. Gitu. Gampang banget kan? Ini kayak ngajar anak SD jadinya. Gak apa-apa ya, ini karena kita nggak ketemu, karena sulit untuk menugaskan itu sulit. Gitu ya. Jadi lebih banyak nanti kita akan kolaborasi di sini. Nanti ada tugasnya di bawah, Bapak kasih kelompok 1 itu tugasnya apa, Bapak akan kasih di sini. Nah, misalkan kelompok 1, nah ini tugasnya untuk kelompok 1 gitu. Nah, kelompok 2 nanti, nah di sini tugasnya untuk kelompok 2. Jadi apa yang akan pilihkan gitu. Sip ya? Nanti kalian akan jawab aja langsung di situ. Nanti akan ada tanya jawab antara teman. Nanti asik deh, kita main sama-sama. Jadi kolaborasi namanya, gitu ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada Bapak siapkan untuk absen untuk hari ini. Bukan absen namanya ya. Apa nyebutnya, daftar hadir gitu ya. Karena ada yang protes. Protesnya gini Pak, yang nggak ikut meet karena ada halangan lah, karena nggak ada kuota lah. Mereka protes, kok kami nggak absen katanya. Oh nggak, kalian itu absen semuanya. Artinya nggak ada yang alfa, nggak ada yang izin. Bapak udah berubah paradigma Bapak ya. Nggak lagi kayak dulu, langsung ngotot harus hadir semuanya, enggak. Gitu. Udah Pak jelaskan di pertemuan pertama kan. Jadi intinya kalian yang hadir ini ialah yang mendapatkan nilai tambahannya. Yang tidak hadir tetap dia masuk, hadir gitu ya. Tapi dia tidak Bapak rekap untuk dapatkan nilai tambahan tadi. Gitu ya. Adil nggak? Kalau menurut kalian adil atau enggak? Kurang tahu. Adil dong ya, harusnya yang ikut ya yang dapat nilai gitu ya. Adil banget. Ya. Jadi yang nggak ikut bukan berarti dia nggak dapat nilai. Kalau misalkan dia ngerjakan tugasnya rajin, kemudian ikut ulangannya itu bagus nilainya, kemudian ikut pasnya rajin, ya, PTS-nya juga rajin dapat nilai bagus, tentunya nilainya juga bagus. Jadi juga tidak menjamin kalian yang hadir 21 orang ini
sudah dapat nilai bagus gitu ya. Kalau kalian malas malah gitu ya. Tapi bagi Bapak, kalau misalkan kalian meet aja, kalian ikut rajin, otomatis tugas juga harusnya kalian rajin ikut yang 21 orang ini. Itu persepsi Bapak pertama ya, nanti kita buktikan deh. Benar nggak sih yang 21 orang ini yang sering ikut meet itu nilainya bagus? Bapak juga lagi meneliti lah ibaratnya. Apa hubungan antara kehadiran di tatap muka seperti ini dengan nilai tugasnya? Ada hubungan nggak? Emang betul rajin nggak anak ini gitu ya? Itu kan kelihatan siapa-siapa yang ikut ya. Silakan, itu sudah ada daftar hadirnya, diisi. Bapak cek kalian udah pernah absen atau belum? Udah pernah belum? Kalian udah pernah ngisi daftar hadirnya belum? Belum ya? Bapak udah nggak ingat kalian udah pernah atau belum? Bapak cek dulu apakah BDP 1 sudah pernah absen? Maaf, sudah pernah mengisi daftar hadir gitu ya, bukan absen. Ada di sini Bapak buat untuk BDP 2 ya. Oh, sudah pernah kita ya, tanggal 12 bulan 1. Oke. Sudah ada yang ngisi, Amelia. Jangan lupa ringkasan materinya. Ringkasan materinya apa tadi? Ya, diisi aja semampunya. Karena akan Bapak selalu lihat yang dengar. Nah, ini. Oke. Ringkasan materinya Amelia nggak ada. Dia udah kasih nilai minus tuh ya. Bapak tunjukkan ya. Jadi nggak main-main gitu ya. Bapak tunjukkan seluruh layar aja. Ya, kalian lihat apa yang Bapak lihat, kalian lihat. Nah, seperti ini tampilannya. Sudah lihat ya? Nah, ya. Ini absennya. Perhatikan nih. Nah, ini di ringkasan itu Bapak bisa lihat siapa yang tadi memperhatikan. Nah, ya. Ini kalian, Amelia lihat. Nggak ada Pak katanya. Nggak ada, dari semua itu nggak ada yang tahu katanya. Kemudian Liping udah bagus ya, membahas strategi bauran pemasaran. Ya. Lumayan gitu ya. Itu dia. Jadi penilaian itu ya, kemudian ada Daniel mempelajari bab 4 strategi bauran pemasaran. Oke. Gitu ya. Itulah ya, jadi jangan sampai strip gitu ya. Kayak gini nih, kelas 11 nih, nggak tahu dia apa yang diisi gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada. Kita ambil gambarnya untuk hari ini. Kalau yang sudah mandi, boleh hidupkan cam-nya. Nggak ada yang berani hidupkan cam? Ya, kita ambil gambarnya. Nggak ada? Nggak seru, kalau misalkan nggak ada gambar itu nggak seru gitu ya. Oke, ini belum Bapak ambil. Oke, Marki. Gambar muka aja, Pak. Oke ya. Kan ya, Marki ya. Kita ambil fotonya. 1, 2, 3. Sip. Bapak simpan. Karena ini dilaporkan. Gitu ya. Kita tulis ini 10 BDP 2. BDP 2. Oh, belum ada nih ya. Ini pertemuan pertama nih. Kalau nggak ada pertanyaan, apa kira untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi ada manfaatnya dan bisa masuk ke
benak hati kalian gitu ya. Jadi benar-benar dipahami untuk bauran pemasaran, karena memang jurusan pemasaran tuh konsepnya ada di sini, di bauran pemasaran. Yang tadi 4P atau tambah plus 3-nya tadi, atau tambah 6P gitu ya, ada tambah people dan proses. Gitu. Itu terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa minggu depan ya, hari Selasa depan. Oke, dah. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Oke. Kalau yang belum absen, silakan absen dulu. Bapak lihat duluan ya. Ya, Pak.